Serangan udara Israel juga masih terus terjadi di dekat rumah sakit tempat puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan. Semakin hari, suasana di Gaza kian mencekam, saudara. Israel juga terus melontarkan serangan darat hingga udara merangsek masuk mengepung wilayah Gaza. Serangan udara Israel masih terus terjadi di dekat rumah sakit tempat puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan. Kobaran api terlihat di Gaza saat pasukan kendaraan lapis baja Israel bergerak ke utara dan tengah jalur Gaza. Israel menempatkan pasukan mereka di kedua sisi kota Gaza dan daerah sekitar Gaza Utara. Semakin hari, suasana di Gaza kian mencekam. Israel terus melontarkan serangan darat hingga udara, merangsek masuk, mengepung wilayah Gaza. Serangan tank hingga jet tempur Israel tidak berhenti membombardir gedung, permukiman, dan rumah sakit. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginspeksi polisi elit yang dikenal sebagai Gideons yang ditempatkan di Israel Tengah. Dalam kunjungannya, Netanyahu memberikan apresiasi kepada seluruh anggota polisi atas pengorbanannya selama perang melawan Hamas. Kunjungan ini dilakukan setelah Sabtu lalu, Netanyahu mengumumkan tahap kedua perang melawan Hamas dengan mengirimkan pasukan darat ke Gaza dan memperluas serangan dari darat, udara, dan laut. Meskipun ada seruan untuk gencatan senjata, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak dan ingin menghancurkan Hamas yang dinilai mengancam kekuasaan Israel. Lebih dari separuh warga Palestina yang berjumlah 2,3 juta jiwa di wilayah tersebut telah meninggalkan rumah mereka. Ratusan ribu orang berlindung di sejumlah sekolah atau rumah sakit yang dikelola PBB. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina melampaui 8.300 orang dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan kemarahan Indonesia atas memburuknya situasi di Gaza, Palestina. Presiden mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Posisi Indonesia saat ini meminta menghentikan kekerasan, mengupayakan gencatan senjata, dan mendorong percepatan bantuan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. Dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Demonstrasi menyatakan dukungan terhadap rakyat Palestina terus terjadi di berbagai negara. Di Spanyol, ribuan orang turun ke jalan menyerukan dukungan kepada Palestina. Sementara aksi dukungan yang sama untuk Palestina juga terjadi di Perancis dan Inggris.